Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki tua yang bernama Gepeto. Dia adalah seorang tukang kayu. Gepeto sangat suka kepada anak-anak. Dia selalu membuat mainan untuk anak-anak atau memperbaiki alat mainan mereka. Semua anak-anak di kampung itu sayang kepada Gepeto. Pada suatu hari, Gepeto mengukir sebuah anak patung kayu yang menyerupai anak laki-laki. Alangkah baiknya jika anak patung ini dapat hidup dan menjadi anak saya, pikir Gepeto. Kata-kata Gepeto itu didengar oleh para peri. Para peri itu kasihan kepada Gepeto. Pada suatu malam, ketika Gepeto tertidur, para peri menyentuh anak patung kayu Gepeto dengan tongkat saktinya. Tiba-tiba, anak patung kayu itu mengedipkan mata dan menggerakkan tangannya. Anak patung kayu itu hidup. Jadilah anak laki-laki yang baik, kata para peri kepada anak patung kayu itu. Keesokan harinya, Gepeto sangat terkejut melihat anak patung kayu itu dapat berbicara. Hai, apa kabar ayah? Selamat pagi. Gepeto berasa sangat bergembira. Dia menggendong anak patung kayu itu sambil menari-nari. Akhirnya, saya mendapat anak laki-laki. Kata Gepeto sambil bernyanyi-nyanyi. Ayah, namakan kamu Pinocchio. Pada suatu hari, ketika Gepeto hendak mengantar Pinocchio ke sekolah, tetapi dia tidak mempunyai uang. Dia akhirnya menjual ukirannya untuk membeli sebuah buku untuk Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira. Kini dia dapat bersekolah seperti anak-anak sebenarnya. Dalam perjalanan ke sekolah, Pinocchio melihat pertunjukan anak patung. Dia akhirnya menjual buku itu untuk membeli tiket. Pinocchio sangat bergembira melihat pertunjukan itu. Dia naik ke atas pentas dan menari bersama anak patung yang lain. Tuhan yang mempunyai pertunjukan itu sangat marah karena Pinocchio mengganggu pertunjukannya. Dia akhirnya menangkap Pinocchio. Tolong lepaskan saya, kata Pinocchio. Pinocchio memberitahu lelaki itu bahwa dia tidak dapat bersekolah karena dia telah menjual bukunya untuk membeli tiket melihat pertunjukan tersebut. Tuhan yang mempunyai pertunjukan itu sangat kasihan kepada Pinocchio. Dia akhirnya memberi uang kepada Pinocchio untuk membeli buku. Kemudian, Pinocchio akhirnya bertemu dengan seekor musang dan kucing. Musang dan kucing itu hendak mencuri uang Pinocchio. Jika kamu nanam uang kamu di sini, uang kamu akan tumbuh menjadi pohon yang mengeluarkan lebih banyak uang, kata musang dan kucing pada Pinocchio. Pinocchio akhirnya percaya dengan kata-kata musang dan kucing. Dia pun menanam uangnya di dalam tanah. Ketika Pinocchio sedang tertidur, musang dan kucing akhirnya mencuri uang Pinocchio. Ketika Pinocchio mendapati uangnya hilang, dia menangis. Tiba-tiba para peri datang. Mengapa kamu menangis? Tanya para peri. Buku saya hilang, saya takut ayah saya marah. Pinocchio berbohong. Tiba-tiba hidung Pinocchio menjadi panjang. Apa yang terjadi dengan saya? Kata Pinocchio cemas. Setiap kali kamu berbohong, hidung kamu akan menjadi panjang, kata para peri. Sekarang, ambil buku ini dan pergi ke sekolah. Tetapi Pinocchio tidak pergi ke sekolah. Dia takut anak-anak yang lain akan menertawakannya. Dia pun duduk di tepi pantai. Tiba-tiba, Pinocchio dihanyutkan ke laut oleh ombak besar. Seekor ikan paus datang dan menelan Pinocchio. Di dalam perut ikan paus yang gelap gulita, Pinocchio berjalan ke sana ke sini untuk mencari jalan keluar. Pinocchio sangat terkejut melihat Gepeto pun berada di dalam perut ikan itu. Bagaimana ayah berada di sini? Tanya Pinocchio sambil memeluk ayahnya. Ayah mencari kamu. Ketika ayah berlayar di laut, ikan paus ini menelan ayah, kata Gepeto. Ketika ikan paus itu tertidur, Pinocchio dan Gepeto keluar melalui lubang udara di badan ikan paus. Pinocchio menyesal atas apa yang telah dia lakukan.
Saya berjanji akan menjadi anak yang baik, kata Pinocchio kepada Geppetto. Pinocchio pergi ke sekolah dan belajar dengan rajin. Namun, Pinocchio tidak bergembira. Dia ingin menjadi anak lelaki yang sebenarnya. Dia tidak suka ketika hidungnya panjang. Anak-anak selalu menertawakannya. Pada suatu hari, Pinocchio melarikan diri dari rumah. Dia ingin mencari para peri yang menolongnya dahulu. Ketika tidur di dalam sebuah gudang, Pinocchio bermimpi bertemu para peri. "Pulanglah, ayah kamu sedang merindukanmu, Pinocchio," kata para peri. Pinocchio terbangun. Dia pun beralih pulang ke rumah. Pinocchio mendapati Geppetto sedang sakit. "Ayah sudah tua dan lemah," kata Geppetto. "Jadilah anak baik. Jika ayah tiada lagi, kamu harus pandai menjaga diri." Pinocchio merasa sangat bersedih. Pada suatu malam, Pinocchio bermimpi. Para peri muncul dalam mimpinya dan berkata, "Pinocchio, kamu telah menjadi anak yang baik. Oleh karena itu, saya akan menukarkanmu menjadi anak lelaki yang sebenarnya," kata para peri. Keesokan harinya, Pinocchio mendapati dirinya bukan lagi sebuah anak patung kayu. Dia telah menjadi anak laki-laki yang sebenarnya. "Ayah!" panggil Pinocchio. "Lihat, aku telah menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya." Geppetto memeluk anaknya dengan bergembira.